Perkenalkan, kami dari kelompok 7 Hukum Perdata. Tujuan dari pembuatan video ini adalah untuk melengkapi tugas ujian tengah semester dari Hukum Perdata. Saya sebagai moderator yaitu Noel Christian dengan NIM 21106111215 dan ada teman saya yaitu Nama saya Denis Atala dengan NIM 21106111134. Nama saya Raihan Nexmana dengan NIM 21106111046. ya, kami akan memulai dengan membahas kasus ketiga. Uraian kasus. Sebelum menikah, Arya dan istrinya yang merupakan warga negara asing membuat perjanjian nikah di depan notaris. Salah satu perjanjian tersebut ialah bahwa istri Arya berhak melakukan perbuatan hukum secara pribadi atas segala bentuk harta yang beratasnamakan istrinya. Arya dan istrinya yang merupakan warga negara asing melakukan perkawinan di Indonesia. Pada bulan Juni 2011, Arya dan istri bercerai dengan hak asas anak diberikan kepada Arya karena istrinya akan kembali ke negara asalnya untuk melakukan karir sebagai model. Saat ini Arya baru diberikan informasi oleh teman istrinya yaitu Laksmi yang merupakan warga negara Indonesia bahwa rumah yang ditempati oleh Arya dan anaknya dibeli dari hasil jeripaya Arya, namun dalam sertifikat tercantum nama istrinya ternyata telah dibeli dan menjadi hak milik Laksmi. Menurut Laksmi, istri Arya telah menjualnya dan telah dibayar lunas oleh Laksmi. Saat ini, Laksmi menyuruh Arya dan anak-anak untuk mengosongkan rumah tersebut dengan menunjukkan sertifikat milik yang memang telah dibalik nama menjadi nama Laksmi. Terhadap perjanjian kawin tersebut, Arya tidak pernah mendaftarkannya pada pengadilan negeri setempat atau mencatatkannya kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil setempat pada saat melangsungkan perkawinan. Analisa kasus. Lakukan analisa kasus terhadap hal-hal sebagai berikut. Bagaimana keabsahan perkawinan Arya dengan istrinya yang merupakan warga negara asing? Dalam kasus tersebut, pernikahan antara Arya dengan istrinya yang berkewarganegaraan asing yang dilaksanakan di dalam negeri merupakan pernikahan yang dapat sah jika pernikahan tersebut dilaksanakan menurut hukum agamanya masing-masing, yang kemudian dicatatkan ke kantor catatan sipil dan sebelumnya melakukan pernikahan. Calon istri yang berkewarganegaraan asing tersebut harus melengkapi dokumentasi atau surat-surat asing dari negara asalnya yang menyatakan bahwa dia dapat menikah dengan warga negara lokal di dalam negeri berdasarkan ketentuan yang diperlukan Kedutaan Besar Indonesia. Kalau menurut saya terhadap pertanyaan yang pertama, bagaimana keabsahan perkawinan Arya dengan istrinya yang WNA? Menurut pendapat saya, yang saya ketahui dari bersumber dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, bahwa ini juga tergantung nih, karena soalnya juga tidak disebutkan si Arya dan istrinya ini nikah secara agama atau secara apa, karena kalau secara nikah siri udah pasti karena dia tidak tercatat di Dukcapil, tapi tidak disebutkan juga nih secara agama apa tidak. Jawaban saya ya sah secara agama kalau memang dilangsungkan secara agama dan kalau mereka agamanya sama. Namun yang jelas ini udah tidak sah secara hukum negara karena tidak tercatat atau tidak dicatatkan ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Ya, saya setuju dengan pendapat kedua teman saya. Dikarenakan perkawinan yang dilaksanakan oleh Arya dan istrinya ini merupakan suatu hal yang sah. Hal ini didasari oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 35B. Sebagaimana yang tadi disebutkan bahwa selama pernikahan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan yang tercantum,
maka perkawinan tersebut dapat disimpulkan menjadi suatu perkawinan yang sah. Analisa yang kedua, bagaimana akibat hukum perceraian Arya dengan istrinya dalam hal pembagian harta bersama? Dalam permasalahan pembagian harta terhadap akibat hukum perceraian pernikahan Arya yang di dalamnya kasus tersebut membuat perjanjian. Perjanjian tersebut ialah bahwa istri Arya berhak melakukan perbuatan hukum secara pribadi atas segala bentuk harta yang beratasnamakan istrinya. Konsekuensi atau akibat hukum perceraian terhadap harta bersama diatur dalam pasal 37 UU nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, serta dalam pasal 36 ayat 1 UU Perkawinan yang menyatakan bahwa mengenai harta bersama, suami atau istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak. Namun dalam kasus tersebut, rumah yang dibeli oleh Arya tiba-tiba dijual dengan atas nama istrinya dalam sertifikat rumah tersebut. Sehingga dalam kasus tersebut sang istri mengalihkan nama dalam sertifikat rumah tersebut sehingga terjadilah peralihan hak tanpa adanya persetujuan maupun kesepakatan terlebih dahulu. Maka sang istri telah melakukan perbuatan melawan hukum. Karena dalam perjanjian tersebut, sang istri hanya berhak terhadap harta yang beratasnamakan dirinya. Terima kasih. Saya setuju atas jawaban yang disampaikan oleh Denis Atala bahwa sang istri melakukan pelanggaran hukum karena melakukan peralihan hak tanpa persetujuan dari suaminya. Dan jawaban saya bahwa mengapa dikatakan melanggar, karena mereka sendiri melakukan pernikahan tapi tidak diakui oleh negara karena tidak tercatat dalam Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Jadi walaupun mereka sudah melakukan perjanjian pranikah di depan notaris, tapi tetap saja tidak ada hukuman yang mengatur karena tidak diakui oleh negara perkawinannya. Oleh karena itu, istrinya memang melanggar karena tidak melakukan peralihan hak tanpa sepengetahuan suaminya. Jadi perjanjian awal notaris itu tidak berlaku. Ya, saya setuju kepada pendapat kedua teman saya. Perbuatan sang istri dapat dikategorikan sebagai melawan hukum dikarenakan tidak terdaftarnya perjanjian kepada pengadilan, dan oleh sebab itu seluruh harta yang dimiliki merupakan harta bersama dan butuh kepastian dari kedua belah pihak. Analisa yang ketiga, bagaimana akibat hukum terhadap perjanjian kawin yang tidak didaftarkan ke pengadilan negeri setempat atau mencatatkannya pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil setempat? Berdasarkan observasi makalah ilmiah mengenai akibat hukum perjanjian perkawinan yang dibuat selama perkawinan setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi, dalam kasus tersebut perjanjian kawin yang dilakukan oleh A dengan istrinya yang tidak didaftarkan melalui pengadilan negeri setempat atau mencatatkannya pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil tetaplah sah, karena sejak penerapan dan pemberlakuan UU Perkawinan, maka pendaftaran pengesahan atau pencatatan perjanjian kawin tidak lagi dilakukan di kepaniteraan pengadilan negeri. Jadi, suatu perjanjian kawin dapat dikatakan sah apabila disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan atau notaris, bukan pengadilan negeri, berdasarkan Undang-Undang Perkawinan yang baru. Terima kasih. Jawaban saya adalah bahwa apa akibat hukumnya? Akibat hukumnya adalah tidak diakuinya pernikahan tersebut oleh negara alias tidak sah secara hukum karena melanggar Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 yang menyatakan bahwa setiap pernikahan harus diawasi oleh pegawai pencatat pernikahan dan disertai saksi berupa yang sudah diatur oleh agama masing-masing. Ya, saya setuju dengan jawaban dari kedua teman saya. Kesimpulan dari kasus ini adalah
Perlu dipastikannya perjanjian perkawinan kepada pengadilan atau dinas kependudukan sipil demi keabsahan dari perjanjian perkawinan tersebut. Sekian analisa kasus dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.